Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Dan ngaji kita, jamaah sekalian yang Allah muliakan, masih dalam tema mengharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk bagian kedua di bulan Rajab ini tentang mengharap maghfirah Allah Subhanahu dengan satu ayat dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik dari mereka. Jangan pula perempuan menghina perempuan lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik dari mereka. Janganlah saling merendahkan satu sama lain. Jangan saling memanggil dengan panggilan buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Dan siapapun yang tidak mau bertobat, mereka itulah yang zalim. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Jemaah subuh yang Allah muliakan, sengaja saya mengutip ayat ini selain karena ayat ini relatif populer dengan kita semua. Ayat ini sedang memberikan pelajaran pada kita bahwa ada aktivitas yang justru demikian akrab dengan aktivitas keseharian kita sekarang. Di tengah badai politik, badai ekonomi, badai seni budaya dan lain sebagainya, banyak orang merasa hidup demikian rumit. Disebutnya juga ini era disruptif, era yang demikian rumit. Banyak orang yang merasa dikalahkan, dizalimi, dikhianati, sampai kemudian kemarahan luar biasa. Dan biasanya kemarahan yang dirasakan itu biasanya kemudian menjadi caci maki, umpatan, kata-kata kotor, laknat dan lain sebagainya. Tentu agama selalu memiliki cara, selalu memiliki upaya untuk memperbaiki keadaan lewat nilai-nilai yang kemudian diajarkan oleh Tuhan dalam kitab suci yang disampaikan oleh orang-orang mulia, para nabi, termasuk juga sampai kepada kita dalam keadaan yang demikian. Ayat ini mudah-mudahan jadi panduan kita bahwa orang beriman termasuk kita diberikan peringatan keras, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Jangan juga perempuan menghina perempuan yang lain. Selain itu menunjukkan bermasalahnya keimanan. Dalam skala-skala tertentu aktivitas itu bisa menggerus keimanan kita menjadi fasik. Bi'salismul fusuq ba'dal iman.
menjadi fasik setelah beriman. Dan kalau fasik setelah beriman, maka ayat ini memberikan label faulaika humuz zalimun. Itu orang-orang yang zalim. Yang menarik jamaah sekalian, ini saya ditanya oleh jamaah Al-Kausar, bagaimana kalau menghina, mengumpat, melaknat, mencaci maki karena diperlakukan zalim oleh pemimpin yang zalim, sehingga hampir setiap hari banyak orang melaknat, mencaci maki, mengumpat pemimpin yang zalim. Apakah ada tuntunannya dalam Al-Quran? Bukan cuma dalam hadis, dalam Al-Quran. Jawaban para ulama berbeda-beda, tapi saya ingin mengutip jawaban sebagian ulama ketika menjelaskan hal demikian. Bapak-bapak, hampir tiap hari kita ketemu kalau membuka Al-Quran nama Fir'aun, Haman, Qarun. Ada nama-nama lain yang tidak disebutkan namanya secara eksplisit dalam Al-Quran, dijelaskan dalam tafsir seperti Namrud. Mereka semua mendapatkan gelar laknatullah alaihim, laknat Allah bagi mereka. Kenapa disebutkan? Karena memang ada orang-orang yang entah kenapa oleh Allah dijadikan sebagai ujian besar bagi umat manusia, bagi kehidupan, karena mereka zalim luar biasa. Kalau mencaci maki Fir'aun yang dimuat dalam Al-Quran, kemudian bagi orang-orang sepertinya yang dijelaskan dalam banyak ayat, dalam banyak surat sebagai pelajaran bagi kita, maka ayat-ayat itu sekali lagi menurut sebagian ulama menunjukkan bahwa konsekuensi pemimpin yang zalim adalah dicaci maki, diumpat, dilaknat oleh orang-orang yang mendapatkan dampak dari keburukan. Tentu banyak yang tidak setuju dengan yang saya sampaikan, tapi itu salah satu yang kemudian dinyatakan konsekuensi kalau jadi pemimpin itu, apalagi zalim, merugikan banyak orang dan sebagainya. Ayat ini sengaja disampaikan dalam ngaji kita dalam konteks meraih maghfirah, supaya sebagai orang yang beriman kita berhati-hati dengan perkataan yang merendahkan, dengan ucapan makian, laknat dan sebagainya. Dalam berbagai hadis Nabi SAW dari penjelasan ayat itu, kita bertemu dengan penghalang Allah menurunkan maghfirah kepada kita. Seringkali karena kesal, emosi, lidah kita terlanjur mengucapkan laknat pada orang lain. Bisa jadi itu pemimpin, tokoh, kolega, tetangga, bahkan ulama yang tidak kita sukai, tidak kita setujui pendapatnya karena jauh berbeda dengan pendapat kita. Terkadang dengan enteng juga dilaknat oleh sebagian kita. Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, innal laknata ila man wujihat ilaihi fa in asabat alaihi sabilan aw wajadat bihi maslakan wa illa qala ya rabbi wujjihtu ila fulan falam ajidu alaihi sabilan walam ajidu fihi maslahan fayuqalu laha irji min haitsu ji'ti. Sesungguhnya laknat itu akan tertuju kepada orang yang dilaknat jika benar dia berhak dilaknat. Laknat itu akan menimpa orang tersebut. Namun jika laknat itu tidak sampai pada orang yang pantas dilaknat, laknat itu akan berkata, Tuhanku, aku ditujukan kepada si fulan, namun tidak kutemukan jalan kepadanya, artinya tidak berhak dilaknat. Maka dikatakan kepada laknat itu, irji min haitsu ji'ti,
kembalilah kepada orang yang melontarkan laknat. Apa maknanya? Inilah yang kemudian diwanti-wanti oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Hati-hati dengan ucapan laknat. Bahkan Nabi mencontohkannya eksplisit, menyebut munafik, menyebut kafir, menyebut fasik kepada seseorang karena kemarahan kita, karena sudut pandang kita merasa orang itu salah, jauh berbeda dengan kita. Kalau kemudian itu dilontarkan dan ternyata tidak ada kelayakan orang yang dilontarkan cacian, makian, laknat itu kepadanya, hadisnya akan menyebutkan kembali kepada si pelontarnya, irji min haitsu ji'ta. Dan tidak mungkin orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan maghfirah. Artinya hati-hatilah mengucapkan umpatan laknat, cacian, makian. Karena ucapan itu bisa kembali kalau ternyata orang yang dilaknat itu di sisi Allah tidak layak dilaknat. Rasul SAW menyampaikan la tala'anu bila'natillah wala bigodobihi wala binnar. Rasul SAW menyebutkan janganlah saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknatmu atau Allah murka kepadamu atau semoga Allah memasukkanmu dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat di atas ini Allah melarang kita melaknat yang seolah-olah kita menentukan nasib, status keselamatan orang itu. Padahal belum tentu mereka layak dilaknat. Mungkin karena kemarahan kita dan memandang mereka yang sangat keliru jauh dari syariat. Sekarang ini paling tidak menurut saya secara subjektif, tentu bisa jadi Bapak-bapak tidak setuju. Sekarang ini banyak sekali orang melontarkan cacian makian dengan mudah tanpa memahami atau bahkan karena tidak mengetahui atau karena mungkin melupakan konsekuensi dari ucapan-ucapan laknat. Di negeri kita tercinta itu pernah ada orang yang mungkin satu negeri tempat dia berasal melaknatnya sebagai orang kafir, melaknatnya sebagai pengkhianat. Yang belakangan kemudian diketahui orang itu hanya berstrategi saja untuk melakukan seperti itu. Kalau bapak-bapak membaca sejarah Tengku Umar, suaminya Cut Nyak-Din, itu hidupnya sebelum beliau kemudian gugur di medan perang itu dilaknat oleh orang-orang di sekitarnya karena dia bekerja sama dengan Belanda, dianggap sebagai orang yang membantu penjajah kafir untuk memerangi rakyat Aceh. Karena beliau bekerja di Belanda, dipercaya oleh Belanda, kemudian sampai kemudian diberikan amanat. Salah satunya dalam referensi saya baca mengurus gudang senjata Belanda. Ternyata dengan itu Tengku Umar kemudian memanfaatkan senjata-senjata itu untuk diberikan pada para pejuang Aceh. Kan salah satu perang besar yang mengakibatkan kemudian Belanda akhirnya mengontak seorang sekarang sebutannya orientalis, seorang ahli yang paham tentang Islam yang mereka hadapi tidak berkesudahan di negeri Aceh itu karena perang Aceh tadi, yang salah satu tokohnya adalah Tengku Umar. Itu sampai datang pemerintah Belanda itu mencari orang ke Tanah Suci, Pak, ke Makkah. Ketemu dengan orang Belanda yang sedang belajar agama, yang saya baca itu 8 tahun, namanya Abdul Ghafur, orang Belanda yang belajar agama di Tanah Suci, dan guru-gurunya juga adalah orang-orang dari Nusantara sebagainya. Diajak kemudian yang bersangkutan untuk datang ke Aceh mempelajari situasi dan kemudian dianggap sebagai tokoh yang sangat berhasil
membantu Belanda menundukkan perlawanan Aceh. Itu kan sangat populer dan lain sebagainya. Karena Aceh itu tidak bisa, rakyat Aceh yang muslim itu nggak bisa ditaklukkan dengan diperangi dan lain sebagainya. Ternyata bukannya makin berhenti, terus menerus semangat berjuang berjihad mereka. Pernah tuh orang yang memimpinnya dianggap sebagai pengkhianat, dianggap dilaknat sebagai kafir dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bahwa boleh jadi orang yang dilaknat itu dianggap jauh dari syariat itu sehingga layak untuk dilaknat. Ternyata di sisi Allah bukan orang yang pantas dilaknat. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tukang laknat, yang mudah kemudian mencaci maki, menghancurkan kredibilitas orang, demikian keras. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para pelaknat, la'anuna pakai tasdid itu sama seperti kufar, orang yang benar-benar kafir terus menerus melakukan kekafiran. Sama seperti la'anun, orang yang benar-benar senang melaknat dan terus menerus melakukan laknat. Mereka tidak pantas menjadi syufa'a, memberikan pertolongan dan mendapatkan pertolongan. Mereka juga tidak pantas menjadi syuhada, orang-orang yang memberi kesaksian, gugur sebagai orang yang syahid yaumul qiyamah, di hari kiamat. Karena tidak pantas berlaku seperti itu, mendapatkan kehormatan, bisa memberikan syafaat. Syafaat itu kan diberikan oleh Allah, kewenangannya kepada kita semua. Orang tua pada anak, anak juga pada orang tua, suami pada istri, demikian juga sebaliknya, guru pada murid, teman pada sahabatnya. Sehingga bisa saling memberikan kesaksian. Bukankah Bapak-bapak pernah mendengar hadis yang jarang disampaikan tapi pasti pernah mendengar? Kalau nanti engkau tidak bertemu dengan temanmu di akhirat, kata Nabi, engkau tanyakan kepada Allah, cari teman. Apa yang mau dilakukan? Ya Allah, si fulan bin fulan pernah bersamaku menuntut ilmu agama, pernah bersamaku dalam jihad fisabilillah, pernah bersamaku kalau kita nih sekarang dalam taklim subuh dan lain sebagainya. Aku bahkan diajak olehnya sehingga aku bisa bertemu dengan hidayahmu. Kemana ya Allah si fulan? Itu karena memang setiap orang beriman diberikan kewenangan memberikan syafaat, memberikan kesaksian pada saudaranya, kecuali syafaatul uzma yang khusus diberikan pada Nabi SAW. Bagi orang yang senang melaknat, jadi apanya ya? Jadi kecenderungannya, jadi hobinya mencaci maki, merendahkan dan lain sebagainya, disebutnya la'anun, orang-orang yang benar-benar tukang melaknat. Tidak pantas dia untuk memberikan syafaat juga mendapatkan syafaat. Tidak pantas dia untuk memberikan kesaksian juga mendapatkan kesaksian. Yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti yang justru oleh Allah diberikan kewenangan pada kita semua. Sehingga ada beberapa literatur tentang keistimewaan penghuni surga di akhirat. Salah satu keistimewaan itu menyebutkan bahwa setiap penghuni surga diberikan privilege, keistimewaan, bisa mengajak 70 orang yang dia inginkan masuk surga. Kalau menggunakan hadis ini jadi istisna, perkecualian, kecuali tukang melaknat.
Saya kemudian memahami hadis itu seperti ayat yang menyebutkan 7, 70, 700 dan lain sebagainya. Juga hadis yang lain menyebutkan bahwa itu bermakna banyak sekali. Orang yang bisa diajak masuk surga oleh orang-orang yang masuk surga. Karena tadi dia diperbolehkan memberikan syafaat, dibolehkan memberikan kesaksian. Catatannya lewat ngaji kita supaya anugerah maghfirah Allah itu didapatkan oleh kita semua, maka hati-hati dengan aktivitas melaknat, mencaci maki dan lain sebagainya. Jemaah subuh yang Allah muliakan, sengaja nih saya kutipkan beberapa hadis tentang ini. Mudah-mudahan bisa jadi kendali dari kemungkinan yang kita lakukan di tengah situasi biasa di mana saling melaknat, mencaci maki itu jadi bagian dari kegiatan keseharian kita. Rasulullah SAW bahkan memperingatkan dengan keras supaya tidak mudah melaknat, terutama pada orang tua pihak lain, karena orang tersebut akan balas melaknat orang tua kita. Sehingga kita bisa menjadi sebab orang tua kita dilaknat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi." Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang termasuk dari dosa besar, yang termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Sahabat tentu langsung bertanya, bagaimana bisa seseorang melaknat orang tuanya sendiri? Kata Nabi, seseorang menghina ayah orang lain, kemudian orang yang dihina ayahnya itu membalas menghina ayah dan ibu orang yang menghinanya. Saya baca hadis ini sekarang walaupun juga menjadi warning, jadi saya istighfar karena ini kan perilaku ketika sekolah. Kebetulan orang gerohan bapakna, saya padahal mungkin karena nama ayahnya Asep. Nanti dia memanggil ayah kita dan sebagainya. Itu yang dilakukan tiap hari wadi seserian. Sehingga saling banding-bandingkan ngaran bapakna, panggilannya. Dan itu dianggap keseharian. Ketika saya ingat itu, ya Allah, berarti loba dosa. Tapi kemudian saya pahami betapa luar biasa syariat Islam. Karena syariat Islam menyebutkan perilaku yang dilakukan karena ketidaktahuan, ma'fu anhu, Allah memaafkannya. Jadi kalaulah itu pernah dilakukan oleh kita, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Dan apa? Berbeda kalau sekarang kita melakukannya, maka itu akan menjadi bagian yang membuat kita termasuk melakukan dosa besar karena melaknat orang tua kita sendiri dengan melaknat orang tua yang lain. Karena itu sahabat bertanya, kok bisa ada orang yang melaknat orang tuanya? Kata Nabi, dia melaknat orang tua. Seseorang itu membalas dengan melaknat orang tua yang melaknat. Ini peringatan dari Nabi keras dengan menyebutkan min akbaril kabair, satu di antara dosa besar yang sangat besar. Karena kan urutan dosa besar itu kalau diurutkan yang pertama itu kan musyrik, paling besar. Setelah musyrik itu uququl walidain, durhaka pada orang tua. Salah satu kedudukan itu adalah melaknat orang tua. Jemaah sekalian Allah muliakan, ini ngaji kita tentang penghalang besar dari mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya sekali lagi merasa penting menyampaikan ini karena kan ikhtiar kita semua dalam perjalanan hidup sekarang ini makin bertambah kesadaran kita betapa butuhnya kita ampunan Allah, maghfirah Allah, sehingga kita melontarkan permohonan ampunan hampir setiap waktu dari hari-hari yang kita jalani karena punya kesadaran betapa banyak keburukan, dosa, kehilapan yang kita lakukan.
Kalau itu dilakukan sudah sangat bagus. Tapi kalau ternyata itu dilakukan tapi tetap tidak memperbaiki apa yang biasa kita lakukan, yang boleh jadi termasuk penghalang dari maghfirah Allah turun pada kita, maka mudah-mudahan ngaji kita ini jadi sarana untuk memperbaiki perilaku kita. Walaupun mudah-mudahan saya yakin kita tidak termasuk yang melakukan ini. Kalaupun sekali-kali kadang-kadang terlontar, ya namanya juga khilafan manusia dan sebagainya. Itu ngaji kita. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan tambahan, silakan. Tanya saja, bagaimana membedakan antara kita melaknat dengan kritik yang konstruktif, atau dihubungkan lagi dengan al-ghazabul fikr, perang pemikiran ya? Karena pada kenyataan kan dalam kehidupan sehari-hari itu kan kelompok-kelompok pemikiran kan bertarung kan. Contoh yang gampang aja sekarang misalnya, pantai di Banten dipagar 30 km, lalu jadi pagar 30 km. Itu kan nggak mungkin, aparat itu nggak tahu. Nggak mungkin kan orang nelayan itu tidak lapor. Nunggu ribut dulu, orang marah dulu, ribut dulu, sampailah ke telinga presiden kita, lalu presiden marah. Baru turun petugas, oh iya ini nggak ada izin. Turun pakai perahu panjang 30 km supaya kamu. Padahal pakai drone kan itu 5 menit aja beres itu kan, memeriksa kayak gitu kan. Nah orang lalu mewacanakan itu supaya viral gitu. Jadi seolah-olah no viral no justice gitu. Apa kita kategori melanggar itu? Ini yang salah satu yang ditanyakan kepada saya tadi. Gimana Ustaz melaknat pemimpin yang zalim atau melaknat, mengutuk keadaan yang demikian jauh dari semestinya dan sebagainya. Bagaimana membedakannya? Apakah ini kritik, tadi istilahnya kritik yang konstruktif atau laknat? Sepanjang yang saya tahu kan kritik itu tidak bisa dibedakan konstruktif atau tidak. Konstruktif itu kan bagi yang biasa dikritik, menyampaikannya gitu. Kritiknya sih konstruktif. Bagaimana kita tahu kritik konstruktif atau tidak? Kadang-kadang kan hal-hal yang buruk dilontarkan bagi beberapa orang tertentu itu bisa memperbaiki keadaan. Umar bin Khattab ini ada buku khusus judulnya tuh Fiqhul Umar, Fikih Umar. Karena dari 4 Khulafaur Rasyidin yang sangat ternama, Umar bin Khattab itu adalah yang paling inovatif. Inovatif itu artinya tidak dilakukan Nabi, dilakukan Umar. Salah satu yang sangat fenomenal dilakukan oleh kita semua, seluruh dunia umat Islam, adalah sholat tarawih berjamaah. Itu dalam tanda kutip adalah inovasinya Umar bin Khattab. Nabi nggak melakukan itu. Kalaupun dianggap melakukan, hanya 2 malam dan kemudian Nabi berhenti. Karena nggak mau dan takut itu akan dianggap sebagai kewajiban. Oleh Umar bahkan dilembagakan. Pimpin, tunjuk imamnya, kamu imamnya. Karena Umar khalifah saat itu. Berjalan sampai hari ini. Pernah satu waktu Umar memutuskan, karena beliau kepala negara, memutuskan untuk menetapkan mahar minimal kalau seseorang melamar perempuan, supaya orang itu jangan takut nikah. Sokal nggak usah tinggi-tinggi, ditentukan maharnya oleh Umar bin Khattab. Kan pemimpin punya hak seperti itu, bahkan wajib menentukan harga bahan pokok lah, seperti di kita dan sebagainya, supaya tidak, kan di kita juga dilakukan harga minyak, eceran, harga semen dan lain sebagainya yang dianggap bisa mengguncang masyarakat kalau lihat dan sebagainya. Ditetapkan pagi-pagi oleh Umar setelah sholat subuh seperti ini menjadi sarana efektif. Siangnya kemudian Umar didemo oleh hampir mayoritas ibu-ibu di Madinah. Wahai Umar, kenapa engkau berani menetapkan yang oleh Allah tidak ditetapkan? Bukankah mahar itu dalam syariat Islam adalah haknya perempuan? Dari mana kemudian engkau berani menetapkan itu? Apa karena jabatanmu sebagai pemimpin? Apa karena jabatanmu sebagai kepala negara? Betapa zalimnya engkau. Dikritik keras, Pak. Kritiknya tidak konstruktif, dimaki-maki oleh emak-emak. Kalau istilah sekarang, emak-emak kan luar biasa kalau sudah maki-maki. Umar bin Khattab yang disebut sebagai singanya Allah itu langsung ngarumpuyuk.
ya sudah Umar memang salah, mohon maaf, langsung diralat, dicabut keputusannya. Saya menyebutkan bahwa bisa jadi kritik itu dianggap tidak konstruktif, tapi isinya justru bernas, memberikan masukan yang luar biasa. Bagaimana bedakannya kritik dengan laknat dan sebagainya? Ini berpulang pada niat, Pak. Pada niat. Karena saya tidak bisa membedakan, saya khawatir sama, nanti saya menyebutkan taitama laknat, taitama kritik. Nabi Musa itu kan mengkritik Fir'aun berulang kali oleh Allah, kemudian diperintahkan dilakukan dengan kamu kesana sampaikan. Nabi Musa sempat menolak. Nabi Musa diperintah Allah sempat menolak saking takutnya dengan Fir'aun, karena dia kan pernah tinggal satu rumah dengan Fir'aun itu, saking takutnya. Sampai Allah kemudian menyuruh Nabi Musa berdoa, yang doanya oleh para santri itu jadikan doa supaya tergemper namun kudu nyampaikan sesuatu di muka umum. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum mengkritik itu munajat sama Allah, Tuhanku lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, terutama berhadapan dengan pemimpin yang sangat zalim. Quran menyebutkan sangat zalim Firaun itu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lenturkan lidahku yang sering kaku. Karena Nabi Musa disebutkan dalam banyak kitab tafsir punya obstacle, punya halangan dalam berkomunikasi. Ketika bayi, Nabi Musa itu pernah akan dipenggal oleh Firaun. Dua Firaun kan hidup dengan Nabi Musa, ayahnya, saudaranya, saudara angkatnya. Pernah akan dipenggal karena Firaun meyakini ini pasti bayi Bani Israel. Jangan-jangan ini yang disebutkan nanti akan menghancurkan kekuasaanku. Oleh istrinya Firaun kan disebutkan ini bayi, nggak tahu apa-apa. Firaun diam, tapi sudah akan memenggal. Lihat kalau kubiarkan melepaskan Nabi Musa atas petunjuk Allah, ilham pada bayi itu, kemudian mengambil bara api. Kan saat itu belum ada kompor gas kayak di kita. Walaupun di kerajaan tetap bara api diambil oleh Musa dan sempat masuk ke mulutnya, membuat lidahnya terbakar, sehingga segera kemudian dirangkul oleh ibu angkatnya dan lain sebagainya. Sejak saat itulah Nabi Musa sampai akhir hayatnya mengalami kesulitan komunikasi dengan jelas. Karena itu Nabi Musa munajat pada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya Harun dijadikan wazirnya, dijadikan asistennya. Karena Harun itu santun, kata-katanya, retorikanya sangat bagus dan lain sebagainya. Ketika bersama Firaun dia kan berdua dengan Harun dan lain sebagainya. Apakah kritik Nabi Musa pada Firaun itu laknat atau tidak? Karena Nabi Musa juga menggunakan istilah-istilah yang menyakitkan bagi pemimpin yang zalim. Menurut para ulama yang kita sampaikan di awal, sengaja Allah, sebagian ulama itu tidak semua, karena nanti ada yang berbeda. Menurut sebagian ulama, sengaja Allah mengutip kisah Firaun dan berbagai orang yang sepertinya dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita bahwa konsekuensi jadi pemimpin itu pasti akan dikritisi, akan dimaki-maki, boleh jadi dilaknat dan lain sebagainya. Sehingga yang jawaban tadi menjadikan ya bolehlah balik pada pemimpin yang laknat. Saya hanya berharap mudah-mudahan pemimpin kita bukan pemimpin yang laknat. Jadi dijauhkan kita dari melaknat. Gimana kalau mau kritik? Kalau saya secara pribadi, yang membedakan kritik dan laknat ada pada niatnya. Bapak-bapak kita yang tahu niat kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi ya mudah-mudahan itu yang dilakukan oleh mayoritas di negeri tercinta ini. Dan mungkin juga akan membuat jadi makin tegar itu pemimpin yang sering dikritik itu jadi kuatan, jadi biasa. Artinya tidak harus menanggapinya dengan reaksi berlebihan. Karena di Saudi Arabia yang saya tahu mengkritik seperti kita itu tidak mungkin terjadi. Ada imam subuh di Masjid Nabawi, salat subuh, kemudian kunut berdoa, panjang doanya, masih bisa dilihat rekamannya di YouTube.
Di antara doanya dalam kunut itu dia memohon kepada Allah dengan dukungan jamaah mengaminkannya untuk kemudian menghancurkan Amerika, menghancurkan Islam dan antek-antek. Selesai ngimami kemudian sampai hari ini hilang di penjara. Karena dia merasa antek. Karena ada yang merasa sebagai anteknya. Tidak menyebutkan langsung, hanya melaknat Amerika, Israel dan antek-antek. Salah saya sholat subuh digiring oleh tentara 2018 kalau saya tidak tahu dan sebagainya. Digiring. Nih, mau apa? Sudah selesai. Oke, sudah Pak jawabannya. Mana? Ini kalau ada satu rangkaian yang di ayat 14 ayat 11. Sekarang ini KPK kan sedang ke situ. Apakah itu termasuk orang yang melakukan melanggar batas jasasu itu? Saya mencari-cari kesalahan. Ya. Nah, ini merupakan satu tugas dari pemerintah. Mohon penjelasan. Saya jawab langsung. Nabi kan pernah ditanya, karena Nabi kan sering menyampaikan jangan membongkar kesalahan orang, jangan apa sih istilahnya, membuka aib orang dan sebagainya. Kecuali kesimpulan para ulama dari sabda Nabi, kecuali dalam 3 keadaan. Jadi dibongkar habis-habisan dan lain sebagainya, kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama, untuk kemudian menyelamatkan kehidupan. Orang tenggelam sebagainya, auratnya tersikat dan lain sebagainya. Maka kemudian kita diperbolehkan untuk membantunya supaya selamat kehidupannya. Yang kedua, boleh tuh bongkar-bongkaran itu amamal mahkamah, di depan pengadilan. Ya kalau sekarang barangkali di depan penyidik, masih di depan penyidik, nggak boleh. Jadi ketika dia nanya, mana sih maunya? Aib itu nggak boleh dalam Islam. Iya, nggak bisa karena tidak akan ketemu kan bagaimana duduk perkara konstruksi dan lain sebagainya. Salah yang diperbolehkan. Saya memahami itu. Kalau nggak salah dulu tuh banyak dulu di KPK itu ada penasihat, yang penasihat itu adalah ulama. KPK awal itu menempatkan satu organ di KPK itu tidak struktural, tidak resmi karena strukturalnya tidak ada, tapi ditempatkan di KPK itu beberapa orang yang jadi penasihat, dan penasihatnya itu adalah ulama. Sehingga mungkin pada saat itu para penyidik KPK, para komisaris KPK itu merasa mereka ingin mendapatkan penguatan. Ini salah nggak dari aspek agama? Karena saat itu kan menyadap itu kan artinya tajasus, mata-matai orang. Jangan-jangan sini kerjasama di sadar. Itu kan butuh seperti bawa badannya. Itu dari aspek syariat Islam gimana? Apakah itu? Nah, itu sebabnya yang sudah selesai itu pembahasan tentang aparat hukum, polisi, pengadilan, kemudian jaksa, sekaligus juga sekarang ada KPK dan sebagainya. Sudah selesai pembahasan Parlemen Indonesia bahwa pekerjaan mereka yang kemudian masuk kategori dari aspek lain itu memata-matai, membongkar aib dan sebagainya, itu tidak dalam rangka itu, karena mereka justru diperintahkan oleh negara untuk melakukan peran itu. Bayangkan kalau polisi tidak bisa melakukan peran itu. Bayangkan kalau jaksa tidak bisa melakukan itu. Karena penyidikan itu kan pasti akan ketemu demikian. Saya ingin menyebutkan selesai itu bahasan itu. Artinya tidak. KPK, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, pengadilan tidak termasuk melakukan tajasus yang dilarang oleh Al-Quran dalam syariat Islam. Kalau disebutkan tadi saya jawab pada beliau tentang niatnya, kalau mereka karena tugasnya begitu, selidiki. Kan auditor pajak juga begitu Pak, diselidiki dan sebagainya, semua. Mengenang itu teh, ngorek-ngorek aib orang dan sebagainya, kan tugas dan sebagainya. Itu ya. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.